Di sini ada yang berkomentar di video saya. Ini saya blur aja ya dari siapa-siapanya. Tapi saya bacakan saja isinya seperti apa. Yang isinya seperti ini ya. Hati-hati, cuma bilang kata YouTube mah semua orang bisa. Selama nggak ada bukti kalau YouTube-nya bilang, jangan percaya. Teknik naikin channel pakai cara klasik gini mah udah nggak asing lagi harusnya. Semoga membantu teman-teman sekalian. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sudah memberikan komentar ini ya. Nah, ini komentar itu datang pada video yang saya bahas tentang konsistensi video short. Dalam konten tersebut itu adalah materi webinarnya bersama YouTube tentang konsistensi video short. Nah, di sana saya mencoba menulis apa yang sudah dikatakan YouTube tentang konsistensi tersebut, yang itu ada 3 ya. Nah, 3 itu apa? Teman-teman data saja di sini ya, langsung saja lihat di sana ya, itu tentang yang sudah dikatakan YouTube. Jadi nggak asal-asalan ya, ketika saya sharing ilmu ataupun membuat konten, di sini saya nggak pernah asal ngomong aja. Tapi yang sering saya lakukan itu adalah saya mencari dulu materi-materi yang itu langsung dari pedoman-pedoman YouTube. Nah, ini khusus buat para YouTuber pemula yang baru mengupload video ataupun baru masuk ke dunia YouTube. Sebetulnya YouTube itu sudah memberikan kita pedoman-pedoman untuk kita bisa berkembang di YouTube ini. Nah, jika kita sebagai YouTuber tidak mengikuti pedoman-pedoman yang itu langsung dari YouTube ataupun mungkin kita menggunakan cara yang asal-asalan yang itu bisa dikatakan di luar dari pedoman YouTube, itu channel kita bukannya untung tapi buntung. Hal ini sudah banyak yang mengalaminya ketika dia tidak mengikuti pedoman-pedoman dari YouTube tersebut. Untuk salah satu contohnya, pedoman di YouTube itu melarang kita untuk membeli jam tayang. Dan alhasil, banyak sekali yang curhat kepada saya ketika dia membeli jam tayang dan ketika monetisasi itu ditolak. Nah, saya pernah membahas hal ini, videonya ada di sini ya. Itu kocak banget ya, beli jam tayang ya. Dikiranya mau monetisasi, pas pengajuan ditolak. Itu salah satu contoh. Lalu contoh yang lainnya yang sekarang ini banyak dialami yaitu banyak ditolak monetisasi ataupun dismonetisasi. Nah, sebetulnya YouTube sudah mengatakan di pedoman YouTube-nya ya, bahwasanya kalau bikin konten itu nggak boleh video-video yang masuk ke konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang. Akan tetapi si YouTuber tersebut itu kekeh bikin video hal-hal yang konten berulang ataupun konten yang digunakan ulang, ya ujung-ujungnya ditolak monetisasi ya. Nah, itu contoh kedua yang itu benar-benar terbukti jika kita tidak mengikuti pedoman-pedoman dari YouTube-nya, maka kita itu bukannya untung tapi buntung. Nah, di sini saya bahas beberapa hal yang ini banyak dilupakan oleh para YouTuber, khususnya YouTuber pemula yang baru masuk ke YouTube ataupun baru mengupload video yang ingin mendapatkan penonton. Yaitu adalah, saya langsung saja share di sini ya, yaitu tentang, kok malah ngambil kopi sih? Mau ngambil kertas malah ngambil kopi. Aduh, iya, udah nanggung lah ya. Ini udah nanggung dipegang kopinya, jadi harus diseruput nih. Kayaknya kopi udah menggoda banget. Aduh, iya nikmat jika ilmu diseruput. Jika seruput telah setikmanya, bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Bang Metrik. Seperti biasa di awal-awal doa yang berulang-ulang yang pasti dijabah. Buat kalian masuk video ini yang subscribe dan yang like serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Ketika saya mengawali upload di YouTube ini, di sana saya melihat sistemnya YouTube itu sangat-sangat sistematis. Artinya sangat bagus. Coba kita perhatikan ketika kita mengupload video yang disodorkan pertama kali oleh YouTube itu adalah kita harus mengisi judul, deskripsi, thumbnail. Saat saya menganalisa, kenapa yang harus pertama kali diisi adalah judul, bukan tag, bukan subtitle, bukan hal-hal yang lainnya.
Tapi kenapa di sana itu kita langsung disodorkan judul, deskripsi, thumbnail? Ternyata tiga hal tersebut itu sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangan kita. Oke, saya coba buka satu persatu. Yang ini buat teman-teman yang masih baru-baru di YouTube, khususnya ya pemula yang baru mengupload video ataupun baru masuk ke dunia YouTube yang ingin mendapatkan penonton ataupun masih mengabaikan hal-hal yang akan saya bahas ini. Dan saya pun akan memberikan hasil dari pembuktiannya. Yang pertama adalah judul. Di sini saya yakin mungkin teman-teman yang masih baru-baru itu jarang membuka YouTube dashboard versi desktop. Yang pasti mungkin banyak sekali ketika kita mengupload video, itu kita hanya menggunakan dashboard YouTube versi ponsel. Nah, sebetulnya ketika kita membuka versi desktop ya, YouTube dashboard, nah di situ sebetulnya YouTube sudah memberikan pedoman untuk seperti apa sih kita membuatkan judul. Nah, di sana coba kita klik saja tanda tanya kecil pada kolom judul tersebut. Nah, di sana YouTube mengatakan, nah ada bahasa mengatakan ya, tapi ini benar-benar yang itu langsung dari pedoman YouTube ya, bukan asal ngomong aja nih saya nih ya. Oke, di sana biar nggak salah saya mengucap ya, karena saya pun nggak hafal ya. Oke, itu di sana itu YouTube sudah memberikan pedoman, yaitu adalah judul yang menarik dapat membantu Anda mengikat penonton. Ketika membuat judul video, sebaiknya sertakan kata kunci yang kemungkinan besar akan digunakan penonton untuk mencari video seperti video Anda. Nah ya, ini langsung dari YouTube-nya. Saya bukan mengada-ngada ya. Nah, kalau saya perluas lagi ke artikel bantuan YouTube, di sana itu ada ya, yaitu adalah cara menulis judul. Berikan penjelasan yang akurat. Pastikan judul mewakili video dengan akurat. Jika tidak, penonton mungkin berhenti menonton dan hal ini dapat mempengaruhi visibilitas Anda. Ya, artinya efisiensi videonya ataupun yang nonton nanti men-skip gitu ya. Nah, di sana YouTube sudah mengatakan ya, yang pertama kita harus memberikan kata kunci pada judul dan pastikan judul tersebut itu sesuai apa yang kita bahas pada video kita. Nah, di sini saya berikan saja langsung ini benar-benar dari YouTube, yaitu langsung dari channelnya YouTube official dan bahkan ini yang memberikan materinya juga ini langsung dari orang baratnya ya. And the title is a key aspect to influencing people to make this decision. A good title has two main characteristics. It's searchable and attractive. A searchable title is common enough that when people search for something on Google or YouTube, your video is one of the suggestions that comes up. And an attractive title is interesting enough to make people click on your video when they see it on their timeline. Nah ya, mungkin sebagai YouTuber itu sudah ada yang paham bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan kata kunci untuk membuat judul, nah kita bisa menggunakan kolom pencarian di YouTube dengan mengketik satu huruf apa yang kita inginkan kata kunci pada judul kita. Dan itu real ya, itu langsung kata YouTube. Nah, saya katakan saja, itu kata YouTube ya. Kalian mau percaya atau enggak, ya terserah lah ya. Yang penting saya sudah membuktikan. Yang langsung saya berikan itu channelnya YouTube official dari luar negeri. Nah, ini ada lanjutan tentang judul yang sudah disarankan oleh si YouTube. Jenis judul video. Anda dapat menarik perhatian audiens dengan, nah di sini ada dua. Yang pertama adalah judul yang dapat ditelusuri dan yang kedua adalah judul yang menarik. Kita bisa menggunakan salah satu dari yang ini yaitu judul dapat ditelusuri ataupun dengan hanya menggunakan judul yang menarik ataupun kita bisa menggabungkan kedua-duanya. Judul yang dapat ditelusuri dan juga judul yang menarik. Contohnya yang mungkin sering saya gunakan, ternyata fitur ini bisa membuat mendapatkan penonton. Nah, artinya kan di sana ada
judul yang menarik dan juga ada kata-kata yang mungkin sering orang cari, yaitu adalah mendapatkan penonton. Lanjut yang kedua, kita geser ke bawah. Di sana ada kolom deskripsi. Nah, di sana coba kita klik lagi tanda tanya kecilnya. Di sana ada pedoman yang langsung juga dari YouTube-nya. Saya bacakan lagi biar nggak salah, takutnya nanti mengada-ngada ya dikatakan seperti itu. Oke, langsung mana ini ya kata-katanya. Menulis deskripsi dengan kata kunci dapat memudahkan penonton menemukan video Anda melalui penelusuran. Anda dapat menyediakan ringkasan tentang video dan menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Nah, bener nggak sih apa yang dikatakan oleh YouTube ini yang katanya kalau kita menempatkan kata kunci di awal deskripsi, itu akan memudahkan video kita itu bisa mudah dicari saat di penelusuran. Oke, di sini saya coba buktikan langsung ya. Di sini saya coba contoh mencari kalimat cara melihat yang unsubscribe channel kita. Nah, di sana muncul beberapa ya, bahkan ada punya saya juga di sana ya. Nah, kita di sana coba fokus pada deskripsi yang muncul di halaman pertama ataupun yang muncul saat di pencarian ya. Itu ya, semuanya muncul. Nah, di sana coba kita fokus pada deskripsinya. Ketika saya menganalisa, kenapa sih deskripsi yang muncul saat video itu ditemukan kok hanya segitu? Dan ketika saya mengamati lebih dalam, saya deket-deketinnya mata saya ke komputer ya, ke layar komputer. Lah, kok ada yang kecil, ada yang besar. Ini apa ya maksudnya? Saya sampai berpikir keras ya, saya sampai berpikir keras kenapa itu bisa bold dan kenapa enggak bold. Oh, ternyata itu adalah kata-kata yang sedang kita cari di penelusuran YouTube tersebut. Artinya, benar apa yang dikatakan oleh YouTube yang tadi menempatkan kata kunci di awal, itu video kita akan mudah ditelusuri saat di pencarian. Nah, mungkin di sini yang pemula yang baru masuk ke YouTube itu masih asal-asalan tentang membuat deskripsi yang mungkin diawali kalimat itu ataupun diawali deskripsi itu dengan kata salam ataupun halo sobat-sobat gitu ya, ataupun mungkin yang lainnya. Nah, dari sekarang coba teman-teman ganti saja dengan menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Ya, minimalnya judul saja ya, kopi di awal deskripsi. Kopi bukan kopi diminum ya, tapi disalin ya. Salin di awal kalimat deskripsi. Lanjut yang ketiga, kita geser lagi ke bawah. Nah, di sana ada thumbnail. Nah, kalau saya perluas ke artikel bantuan YouTube, di sana YouTube mengatakan bahwasanya ketika kita membuatkan ataupun mendesain thumbnail, di sana kita harus yang tampil beda, katanya seperti itu ya. Di sini ada beberapa, nanti saya kasih aja link deskripsinya tentang pembahasan thumbnail ini ya. Saya langsung saja di sini memberikan contoh apa yang dikatakan oleh YouTube-nya. Nah, di sana ada contoh yang paling menarik ya saya lihat ya. This is not yellow. Ini kuning padahal ya. Nah, jadi orang penasaran ya untuk masuk. Nah, kita pun harus seperti itu. Membuat thumbnail itu harus ada sebuah gambar ataupun kalimat yang bikin orang penasaran untuk masuk. Nah, saya pernah membahas tentang thumbnail ini, yaitu saya kaitkan thumbnail itu adalah sebuah pintu rumah. Ketika pintu tersebut itu sudah sangat menarik, nah maka orang itu akan penasaran, ingin masuk ke dalamnya. Thumbnail pun harus seperti itu. Nah, setelah kita mengisi semua dari ketiga hal itu, lalu kita mengpubliknya, di sini YouTube pun menyarankan lagi ya. Di sini saya bacakan saja, takutnya mengada-ngada ini ya. Ini langsung dari pedoman YouTube-nya. Di sini YouTube mengatakan, setelah memposting video, jangan lupa untuk melihat metriknya di YouTube Analytics guna memahami performa thumbnail dan judul Anda. Metriknya apa? Bukan bank metrik ya, tapi kita cek dari segi jumlah tayangan dan juga penayangan. Ini ada kaitannya dengan hal yang sebelumnya saya bahas, yaitu adalah
Ketika video kita baru publik, nah itu sebetulnya video kita itu sudah direkomendasikan oleh YouTube. Yang pembuktiannya itu ada pada jumlah tayangan. Untuk selengkapnya teman-teman bisa lihat saja di video ini ya, seperti apa sih yang katanya video kita itu sudah otomatis direkomendasikan oleh YouTube. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat pemula agar bisa lebih mudah untuk mendapatkan penonton. Terima kasih dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.